Bagaimana jika takdir kematian sebenarnya sudah ditetapkan sejak sebelum dilahirkan? Bagaimana jika ada seorang anak manusia yang berani berdiri di hadapan kematian itu sendiri? Inilah kisah tentang rasa bakti yang menantang takdir, cinta orang tua yang memilih kehilangan, dan satu peristiwa kosmis ketika Dewa Siwa sendiri turun tangan untuk membuktikan bahwa kematian bisa dikalahkan. Inilah kisah Markandeya. Di sebuah hutan Naimisaranya yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian dunia, di sanalah tinggal seorang resi agung bernama Mrikandu bersama istrinya Marudawati. Mereka hidup dalam kesucian, kedisiplinan, dan kebajikan. Hari-hari mereka diisi dengan mantra, tapa, dan pengabdian. Namun di balik ketenangan itu, ada kekosongan yang tak pernah terucapkan. Mereka tidak memiliki keturunan. Bagi seorang resi, anak bukan sekadar penerus darah. Ia adalah penerus dharma, penjaga api pengetahuan, dan jembatan antara masa kini dan masa depan. Tahun demi tahun berlalu, rambut kian memutih, dan usianya pun kian menua. Namun doa mereka belum terjawab. Hingga akhirnya, Resi Mrikandu dan Marudawati membuat sebuah keputusan yang akan mengubah takdir semesta. Mereka memasuki tapa brata yang sangat berat selama bertahun-tahun. Tubuh mereka melemah, hembusan napasnya menyatu dengan alam, dan pikiran mereka hanya tertuju pada satu nama, Dewa Siwa. Mereka hanya meminta satu hal, yaitu seorang anak yang lahir dari restu Mahadewa sendiri. Dan ketika pengabdian itu mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Tapa itu akhirnya tidak sia-sia. Pada suatu saat, ketika hutan benar-benar hening, kehadiran itu terasa. Setiap makhluk di sekitarnya tahu Dewa Siwa telah hadir. Mahadewa berdiri di hadapan Resi Mrikandu dan Marudawati karena pengabdian mereka telah menyentuh hukum kosmis itu sendiri. Namun Dewa Siwa tidak datang dengan anugerah yang mudah. Ia datang membawa pilihan. Dengan suara yang tenang, Dewa Siwa berkata, "Aku akan memberimu seorang putra. Tetapi takdirnya harus kau pilih sendiri. Pilihan pertama, seorang anak yang hidup lama. Usianya bisa mencapai 100 tahun. Namun pikirannya tumpul, perilakunya buruk, ia akan menjadi sumber duka. Hidup panjang tanpa kebajikan." Lalu Dewa Siwa menyampaikan pilihan kedua, seorang putra yang sempurna, cerdas, berbudi luhur, penuh kasih, dicintai 3 dunia. Namun, napasnya di dunia ini hanya diberikan sampai usia 16 tahun. Tidak lebih, tidak bisa ditawar. Hutan kembali sunyi karena takdir sedang menunggu jawaban. Resi Mrikandu dan Marudawati saling menatap. Hati mereka bergetar, air mata menggenang. Mereka sadar, ini bukan pilihan antara senang dan sedih. Ini adalah pilihan antara memiliki anak sekaligus kehilangannya. Mereka menundukkan kepala. Dengan suara yang bergetar, mereka menjawab, "Lebih baik seorang anak yang hidup singkat namun suci, daripada hidup panjang tanpa dharma." Mereka memilih kebajikan meski harus kehilangan. Dan pada saat itu,
Takdir seorang anak telah dikunci. Seorang anak yang akan lahir dengan cahaya kebajikan, namun juga dengan bayang-bayang kematian yang sudah menunggu sejak awal. Waktu pun terus berjalan. Doa yang dikunci oleh takdir akhirnya menjelma kehidupan. Di tengah kesunyian hutan pertapaan, seorang bayi lahir ke dunia. Tangis pertamanya seperti gema lembut yang membuat alam seakan ikut menyimak. Anak itu diberi nama Markandeya. Sejak hari pertama, ada sesuatu yang berbeda darinya. Tatapannya jernih, tenang, seolah ia mengingat sesuatu yang tidak diingat oleh anak-anak lain. Kitab-kitab suci yang sulit dipahami orang dewasa seperti menjadi bahasa ibu baginya. Mantra-mantra mengalir dari lisannya dengan fasih. Namun yang paling menonjol dari Markandeya bukanlah kecerdasannya, melainkan cintanya. Ia lembut kepada semua makhluk. Ia menghormati gurunya. Ia menyayangi orang tuanya dengan ketulusan yang jarang terlihat. Dan di atas segalanya, hatinya hanya terikat pada satu nama, Dewa Siwa. Setiap hari, dengan tangan kecilnya, Markandeya mengambil tanah liat dari bumi. Ia membentuknya perlahan menjadi sebuah siwalinga. Ia duduk di hadapannya, bermeditasi dan berdoa. Tanpa tahu bahwa setiap hari yang berlalu telah membawanya semakin dekat ke batas waktu yang telah ditentukan. Dan sementara Markandeya tumbuh dalam cahaya kebajikan, di sudut hati Resi Mrikandu dan Marudawati, sebuah bayangan gelap tak pernah benar-benar bisa pergi dari hatinya. Waktu tidak pernah berhenti seberapapun kita berharap. Hari-hari terus berlalu, dan tanpa disadari, Markandeya kini berdiri di ambang usia ke-16 tahun. Senyumnya masih sama, rasa baktinya semakin dalam. Namun di wajah kedua orang tuanya, ketenangan itu mulai terusik. Resi Mrikandu dan Marudawati tak lagi mampu menatap mata putra mereka tanpa menyembunyikan air mata. Dan Markandeya dengan kejernihan hatinya menyadari sesuatu yang aneh. Suatu hari, dengan suara yang lembut ia bertanya, "Ayah, Ibu, mengapa akhir-akhir ini kalian terlihat sedih saat melihatku?" Pertanyaan itu menembus pertahanan terakhir di hati mereka. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. Dengan suara bergetar, Resi Mrikandu menceritakan semuanya. Tentang tapa, tentang Dewa Siwa, tentang pilihan takdir, dan tentang satu kebenaran yang tak pernah berubah. Usia Markandeya akan berakhir di 16 tahun. Markandeya menunduk sejenak. Dia sama sekali tidak gentar. Ia menerima takdirnya dengan ikhlas. Lalu ia mengangkat wajahnya, tersenyum dengan ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Ia berkata, "Jika hidupku diberikan oleh Dewa Siwa, maka hanya Dewa Siwa yang berhak mengambilnya." Sejak hari itu, Markandeya tidak lari dari takdirnya. Ia mendatanginya dengan penuh rasa bakti. Doanya semakin dalam, meditasinya semakin sunyi, dan cintanya pada Dewa Siwa menjadi satu-satunya pegangan. Dan tibalah hari itu. Pada ulang tahun Markandeya yang ke-16, ia melangkah menuju tepi laut. Ombak bergulung pelan, angin berembus lirih. Di hadapannya, Markandeya meletakkan siwalinga sucinya. Ia duduk bersila, menutup mata, menyerahkan napas sepenuhnya kepada Dewa Siwa. Dan dari kejauhan, udara tiba-tiba terasa berat. Sebuah kehadiran gelap mendekat.
Dewa Yama telah datang. Dengan menunggangi kerbau hitam raksasa, matanya merah menyala, di tangannya tergenggam Yamapasa, senjata pencabut nyawa miliknya. Yama berhenti di hadapan Markandeya. Dengan suara berat dan dingin, ia berkata, "Waktumu telah tiba." Namun Markandeya memeluk Siwalinga itu dengan erat. Dengan suara yang teguh, ia menjawab, "Hidupku ini milik Dewa Siwa, dialah yang berhak mengambil nyawaku. Hukum alam tidak bisa dilanggar, bahkan oleh para dewa." Yamapasa itu perlahan terangkat, dan pada saat itu terjadilah pertempuran dua takdir antara bakti seorang anak dan hukum kematian. Keheningan itu pecah. Dewa Yama mengangkat tangannya, Yamapasa dilemparkan. Namun Markandeya tidak melepas pegangannya. Ia memeluk Siwalingga itu. Dan pada detik yang menentukan itu, Yamapasa tidak hanya menjerat Markandeya. Senjata itu juga mengenai dan menjerat Siwalingga suci itu. Sekejap kemudian, bumi bergetar, langit pun ikut menghitam. Siwalingga itu terbelah menjadi dua. Dewa Siwa keluar dari dalam Siwalingga. Mata ketiganya terbuka. Rambutnya terurai liar seperti api kosmik yang tak terkendali. Di tangannya Trisula menyala dengan api semesta. Ia menatap Yama. Dan untuk pertama kalinya, Dewa Kematian merasakan kecemasan. Dengan suara yang menggema, Dewa Siwa bersabda, "Kau berani menjerat dia, dia yang berada di bawah perlindunganku, dan kau punya keberanian untuk menjerat Lingga, simbol keberadaanku sendiri?" Sebelum Dewa Yama sempat mengucapkan satu kata pembelaan pun, Dewa Siwa melangkah maju. Ia menyerang Dewa Yama, dan dalam satu gerakan tubuhnya terpental jauh, dan Yama jatuh tak sadarkan diri. Dan hari itu kematian telah dikalahkan oleh perlindungan Dewa Siwa terhadap seorang pemuja yang tulus. Suasana kini berubah. Api kemurkaan Sang Mahadewa meroda. Dewa Siwa menoleh ke arah Markandeya. Dengan wajah tenang yang penuh kasih, ia mendekat, mengulurkan tangan, dan meletakkannya di atas kepala Markandeya. Dengan suara yang lembut, Dewa Siwa bersabda, "Anakku, usiamu tidak akan berakhir di sini. Kau tidak akan mati pada usia 16 tahun, dan lebih dari itu, kau akan tetap berada di usia 16 tahun untuk selamanya." Markandeya dianugerahi keabadian. Ia menjadi Ciranjiwi, bukan karena ia menolak mati, melainkan karena ia menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhannya. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah pengingat bahwa takdir memang ditulis. Hukum alam mungkin mutlak, tetapi kasih sayang Tuhan jauh lebih besar. Dan selama pengabdian dilakukan dengan hati yang murni, tanpa syarat, tanpa ketakutan, tidak ada kegelapan yang tidak bisa dikalahkan oleh cahaya.